Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 11 untuk melanjutkan pembelajaran kimia. Dan kali ini kita akan membahas titrasi asam basa. Anak-anakku semua, tentu kalian mengenal ini. Cuka dapur. Ya, tentu tak asing bagi kita. Selain sebagai tambahan pada bahan makanan, asam cuka ini juga bisa digunakan untuk membersihkan karat. Dan jika dicampur dengan soda kue, bisa menjadi solusi cairan anti sumbat untuk saluran drainase toilet yang bermasalah. Namun, pernahkah kalian mengamati kadar cuka yang tertera dalam labelnya? Nah, kita bisa menguji apakah kadar cuka tersebut sesuai atau tidak melalui suatu metode yang disebut titrasi. Titrasi adalah metode penentuan kadar atau konsentrasi larutan dengan menggunakan larutan baku atau larutan standar, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Dan berikut ini adalah manfaat dari titrasi. Ada beberapa macam jenis titrasi. Ada titrasi asam basa, titrasi redoks, titrasi pengendapan, dan titrasi kompleksometri. Dan kita hanya mempelajari satu, yaitu titrasi asam basa. Titrasi asam basa didasarkan pada reaksi penetralan, yaitu reaksi antara H positif dari asam dan OH negatif dari basa, membentuk air atau H2O yang bersifat netral. Untuk pembahasan titrasi asam basa, ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Ada 5, silahkan dicermati. Baiklah, kita langsung saja untuk mempelajari materi yang pertama, yaitu prinsip dan prosedur titrasi. Anak-anakku semuanya, titrasi asam basa diartikan sebagai suatu proses atau prosedur dalam analisis volumetrik di mana suatu titran atau larutan standar berupa asam atau basa diteteskan secara berangsur-angsur dari dalam buret ke dalam wadah yang berisi titrat berupa basa atau asam yang belum diketahui konsentrasinya sampai tercapai titik ekivalen yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Dari uraian ini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama, titer atau titran merupakan larutan baku atau larutan standar, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya, dan ini ditempatkan dalam buret. Kemudian titrat atau analit, yaitu larutan yang akan ditentukan kadarnya, dan ini dimasukkan dalam wadah berupa labu Erlenmeyer. Kemudian ada titik ekivalen, yaitu titik saat jumlah mol asam dan basa tepat ekivalen, yang ditandai dengan perubahan warna indikator, yaitu yang disebut dengan titik akhir titrasi, yaitu titik saat indikator menunjukkan gejala yang menandai bahwa titik ekivalen telah tercapai, atau kondisi pada saat terjadi perubahan warna pada indikator. Kita pun perlu mengetahui apa itu kurva titrasi, yaitu grafik yang menyatakan perubahan pH pada penetesan asam dengan basa atau sebaliknya. Nah, dari uraian ini ada beberapa prinsip di dalam titrasi asam basa. Yang pertama, bahwa titrasi asam basa digunakan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dalam suatu sampel. Kedua, titrasi asam basa dilakukan dengan cara mereaksikan larutan asam sebagai titran ke dalam basa sebagai titrat atau sebaliknya, secara berangsur-angsur atau bertahap, sampai semua titrat habis bereaksi atau sampai mencapai titik ekivalen. Prinsip yang ketiga, bahwa titik ekivalen ini tercapai apabila jumlah mol asam tepat bereaksi dengan mol basa atau sebaliknya. Dan yang terakhir, untuk menentukan secara pasti saat analit asam habis bereaksi dengan basa atau sebaliknya, maka diperlukan indikator, yaitu suatu zat yang harus berubah warna di sekitar titik ekivalen. Ingat tadi, dasar dari titrasi asam basa adalah reaksi penetralan. Jika larutan bakunya asam disebut asidimetri, dan jika larutan bakunya basa disebut alkalimetri. Nah, kita akan melihat alat-alat apa sajakah yang digunakan di dalam titrasi asam basa. Ada buret, di sini diisi larutan baku atau larutan standar. Ada pipet gondok,
digunakan untuk mengambil larutan yang akan dititrasi. Ada statif dan klem, ini digunakan untuk menyangga buret. Kemudian ada labu Erlenmeyer, diisi larutan yang akan dititrasi atau titrat. Ada pipet tetes, ini jika memang diperlukan apabila indikatornya ini tidak ditempatkan dalam botol yang ada pipetnya. Kemudian ada corong, digunakan untuk membantu memasukkan larutan standar ke dalam buret. Nah, lalu bagaimanakah kita melakukan titrasi asam basa? Berikut ini cara melakukan titrasi asam basa. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan untuk persiapan titrasi. Rangkaikan alat titrasi dengan baik, buret harus berdiri tegak dan skala volume menghadap ke mata. Kemudian istilah buret dengan larutan standar sampai tepat pada tanda skala volume tertentu. Istilah gelas Erlenmeyer dengan larutan analit dengan volume tertentu dan tambahkan 2-3 tetes indikator ke dalamnya. Baru kemudian melakukan titrasi. Atur titran yang keluar dari buret. Titran dikeluarkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas Erlenmeyer sambil menggoyang-goyangkan gelas Erlenmeyer ini supaya tercampur rata. Lakukan terus sampai titik akhir titrasi. Dan titik akhir titrasi ini ditandai dengan adanya perubahan warna secara stabil pada larutan yang dititrasi. Baru kemudian titrasi ini dihentikan. Dan yang terakhir, baca skala buret untuk mengetahui volume penitrasi yang digunakan. Titrasi ini biasanya dilakukan 2-3 kali. Dan harus selalu ingat, titrasi harus segera dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna, disebut dengan titik akhir titrasi. Nah, untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen harus diusahakan seminimal mungkin. Oke, sekarang kita pelajari materi yang kedua, yaitu jenis titrasi asam basa dan dasar penghitungan pH. Untuk jenis titrasi asam basa, tinggal memvariasikan kekuatan asam dan basanya. Nah, kita lihat di sini yang disebut terdahulu atau lebih dulu ini adalah titratnya, kemudian ini adalah titrannya. Untuk yang berwarna merah ini jarang dilakukan. Dan kemudian untuk titrasi asam lemah basa lemah atau basa lemah asam lemah ini juga jarang dilakukan dengan alasan tertentu. Antara lain alasannya adalah ini. Silakan dibaca sendiri. Oke, berikutnya kita akan mempelajari dasar penghitungan pH pada titrasi asam basa. Yang pertama untuk jenis titrasi asam kuat basa kuat. Berarti kita bisa menghitung pH titrat, awalnya titrat ini yaitu asam kuat. Berarti menggunakan rumus pH untuk asam kuat. Kemudian sebelum titik ekivalen berarti ada sisa asam kuat, maka hitung juga sesuai dengan rumus pH untuk asam kuat. Dan pada saat titik ekivalen, di mana mol asam tepat ekivalen dengan mol basa, maka di sini larutan bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Dan sesudah titik ekivalen, maka ada sisa basa kuat. Maka gunakan rumus untuk menghitung pH basa kuat. Untuk basa kuat dan asam kuat berarti kebalikannya dari ini. Adapun untuk asam lemah basa kuat maupun basa lemah asam kuat, ini kita lihat ada beberapa rumus yang digunakan. Maka dari itu, untuk memahami penghitungan titrasi, kalian perlu mengingat kembali penentuan konsentrasi H positif maupun OH negatif dari yang sudah pernah kita pelajari. Nah, silakan ini diingat kembali. Baiklah, kita coba menentukan perhitungan pH saat titrasi asam kuat basa kuat. Contoh untuk titrasi HCl 25 mili, konsentrasinya 0,1 molar, ini ditempatkan di Erlenmeyer ya, dan dengan titrannya adalah NaOH 0,1 molar. Kita bisa menghitung awalnya dulu, yaitu titrat, sebelum dicampur dengan titran. Karena konsentrasinya 0,1, berarti pH asam kuatnya, pH-nya adalah 1. Kemudian kita bisa menghitung saat NaOH ini masuk ke dalam labu Erlenmeyer. Misalnya kita akan menghitung ketika NaOH yang masuk adalah 5 mili. Pertama, untuk memudahkan kita bisa menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu.
Kemudian kita bisa menentukan atau menghitung mol HCl yang ada di dalam air mer. Berarti ini 25 kali 0,1 ada 2,5. NaOH-nya begitu masuk 5 mili berarti ada 0,5 milimol. Dari persamaan reaksinya berarti ini koefisiennya 1. 1 berarti yang HCl yang bereaksi hanya 0,5 milimol. Berarti ada HCl sisa sebanyak 2 milimol. Kita hitung untuk konsentrasi HCl yang terdapat dalam labu Erlenmeyer ini. Tadi sebanyak 2 milimol. Volume campurannya ini ada 25 tambah 5, berarti ada 30. Berarti konsentrasi H positifnya ada 2/30, ada 0,067. Kita bisa menentukan pH-nya seperti biasa, pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Kita masukkan angkanya, didapatkan pH-nya ada 1,17. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung pH tiap 1 mili NaOH yang diteteskan ke dalam titrat ini. Kita lihat data berikut ini. Nah, untuk memudahkan nanti kita membuat kurva, maka kita bisa menghitung tiap mili NaOH yang masuk ke dalam labu Erlenmeyer atau tiap mili yang bereaksi dengan titrat tadi. Nah, inilah datanya. Perhatikan di sini pH-nya dari 1 ini naik perlahan-lahan ya, sampai dengan ini di daerah titik ekivalen, jadi mendekati titik ekivalen ini naik gratis dari 3,7 menjadi 7 dan setelah melewati titik ekivalen ini juga naik dari 7 menjadi 10,3. Jadi di sini ada kenaikan pH secara drastis pada pH 3,7 sampai 10,3 atau kita bulatkan dari pH 4 sampai dengan 10. Nah, setelah mengetahui kenaikan pH secara drastis ini, kita bisa menentukan indikator apa yang sesuai untuk titrasi asam kuat basa kuat. Untuk itu, kita akan pelajari terlebih dahulu pemilihan indikator dalam titrasi asam basa. Anak-anakku semuanya, tadi sudah diuraikan bahwa titik ekivalen itu dapat ditentukan dengan menggunakan suatu indikator yang harus berubah warna di sekitar titik tersebut. Dan titik di mana perubahan warna indikator terjadi disebut dengan titik akhir titrasi. Pemilihan indikator yang sesuai menjadi sangat penting agar titik akhir titrasi mendekati titik ekivalen. Dan untuk menentukan indikator yang sesuai, kita harus mengetahui perubahan pH selama titrasi berlangsung. Perubahan pH bergantung dari kekuatan larutan asam dan basa yang direaksikan. Untuk titrasi asam kuat basa kuat tadi, pH-nya adalah berubah dari 4 sampai 10, ini kenaikannya secara drastis di daerah titik ekivalen, yaitu pH dari 4 sampai 10. Maka indikator yang dapat digunakan adalah indikator yang mempunyai perubahan warna berbeda ketika pH ini lebih kecil 4 dan lebih besar 10. Lalu indikator apa yang bisa kita gunakan? Nah, kita ingat untuk beberapa indikator asam basa. Nah, kita lihat di sini untuk yang berwarna biru ini adalah indikator yang bisa digunakan untuk titrasi asam kuat basa kuat. Sedangkan ini tidak bisa digunakan. Ini bisa saja digunakan, tapi jarang digunakan. Yang ini juga tidak bisa digunakan. Nah, ini bisa digunakan. Apa sebabnya? Kita perhatikan di sini untuk kenaikan pH secara gratis di daerah titik ekivalen ini adalah dari 4 sampai dengan 10. Maka kita bisa menggunakan indikator metil merah, bromtimol biru maupun fenol phtalein. Nah, kita lihat di sini untuk metil merah. 4 ke bawah ini tidak berwarna. Kemudian 5,8 ke atas berwarna merah. Jadi nanti kita bisa tahu sudah mencapai titik akhir titrasi atau belum. Ini pun demikian. Nah, jadi dari 3 indikator ini bisa kita pilih salah satu, jadi bisa kita gunakan. Lalu bagaimana dengan indikator yang ini? Nah, ini semua tidak bisa digunakan. Apa sebabnya? Kita lihat yang pertama. Ini metil hijau, trayeknya 0,2 sampai 1,8, dari kuning menjadi biru. Ini berarti 0,2 ke bawah, kuning. Kemudian 1,8 ke atas, biru. Jadi berarti sebelum titik ekivalen, saat titik ekivalen,
maupun sesudah titik ekuivalen warnanya sama, maka ini tidak bisa digunakan. Demikian pula yang ini. Oke, sekarang kita pelajari materi berikutnya, yaitu kurva titrasi asam basa. Kurva titrasi adalah grafik yang menyatakan perubahan pH pada penetesan asam dengan basa atau sebaliknya. Dan kurva titrasi ini memudahkan kita untuk menentukan titik ekuivalen maupun titik akhir titrasi. Lalu bagaimana cara membuat kurva titrasi? Yang pertama, kita bisa menghitung pH awal, yaitu pH titratnya, sesuai dengan rumus pH-nya. Sesuai dengan titratnya itu apa? Ya, gunakan rumus pH yang sesuai. Kemudian hitung pH sebelum titik ekuivalen, yaitu dari sisa titrat yang tidak bereaksi. Juga dengan rumus pH yang sesuai. Dan pada saat mendekati titik ekuivalen, dibuat data volume lebih rapat. Misalnya selisih tiap 0,1 mili. Tujuannya agar hasil kurvanya ini bisa smooth, jadi bisa berbelok secara perlahan. Kemudian hitung juga pH saat titik ekuivalen dengan rumus pH yang sesuai juga. Dan hitung pH setelah titik ekuivalen, yaitu sisa titran yang tidak bereaksi dengan rumus pH yang sesuai. Dan dibuat data volume lebih rapat, misalnya selisih tiap 0,1 mili. Tujuannya adalah ini. Dan setelah data volume serta pH ini sudah didapatkan, buatlah grafik pada bidang kartesius dengan sumbu mendatar sebagai volume dan sumbu vertikal sebagai pH. Lalu titik koordinat yang ada dihubungkan, maka akan didapatkan kurva titrasi. Sebagai contoh untuk data titrasi asam kuat basa kuat, tadi datanya ini. Maka ini kita bisa buatkan grafiknya, kita lihat di sini. pH awalnya adalah 1 sebelum ada penambahan NaOH. Kemudian di sini ada kenaikan pH secara gratis di daerah titik ekuivalen pada pH 4 sampai 10. Dan ini adalah titik ekuivalen, yaitu pada pH 7. Nah, kemudian bagaimanakah kurva titrasi untuk basa lemah asam kuat? Otomatis kita juga harus menghitung pH selama titrasi ini berlangsung. Kita coba untuk titrasi NH3 dengan HCl 0,2 molar. Kita bisa menghitung pH awalnya berarti basa lemah. Kita menggunakan rumus pH basa lemah. Didapatkan pH NH3-nya adalah 11,13. Kemudian kita bisa menghitung ketika HCl ini masuk ke dalam labu Erlenmeyer atau bereaksi dengan NH3. Misalnya HCl yang masuk ada 5 mili, maka kita bisa menghitung NH3 yang tersedia berarti ada 4 milimol, kemudian HCl yang bereaksi di sini ada 0,2 kali 5, ada 1 milimol. Nah, maka di sini ada sisa NH3 sebanyak 3 milimol. Dan ingat, berarti di dalam campuran tadi ada NH3 3 milimol dan terbentuk NH4Cl 1 milimol. Nah, ini merupakan campuran penyangga basa. Maka untuk menentukan pH-nya kita menggunakan rumus pH penyangga basa. Dan didapatkan pH-nya ketika 5 mili HCl sudah bereaksi dengan NH3, pH-nya ada 9,73. Kita pun bisa menentukan pH pada saat titik ekuivalen, di mana mol H positif sama dengan OH negatif. Kita lihat di sini 4 milimol, berarti pada titik ekuivalen HCl-nya juga 4 milimol. Berarti terjadi titik ekuivalen pada penambahan HCl sebanyak 20 mili. Kita lihat 20 mili kali 0,2 berarti 4. Nah, kita lihat pada saat titik ekuivalen ini terbentuk garam sebanyak 4 milimol. Nah, garam ini adalah garam terhidrolisis, yaitu dari basa lemah asam kuat. Maka untuk menghitung pH-nya, gunakan rumus garam terhidrolisis, yaitu basa lemah asam kuat. Rumusnya kita ingat, kemudian masukkan angkanya, dan hitung pH-nya didapatkan 5,21. Ini pada saat titik ekuivalen. Kemudian setelah titik ekuivalen, berarti kita lihat penambahan setelah 20 mili HCl. Misalnya pada penambahan 20,1 mili HCl. Kita lihat berapa sisanya
ternyata yang tersisa HCl 0,02 milimol. Maka karena ada asam kuat, kita hitung pH-nya berdasarkan rumus pH untuk asam kuat. Ini HCl-nya ada 0,02 milimol. Maka kita hitung konsentrasinya sekian, berarti pH-nya ada 3,48. Nah, untuk membuat kurva, maka bisa kita membuat data untuk tiap 1 mili HCl bereaksi dengan NH3. Nah, berikut ini adalah datanya. Kita lihat di sini ada penurunan pH secara drastis pada pH 7 hingga 3. Nah, setelah datanya ini didapatkan, maka kita bisa membuat kurvanya. Perhatikan dari sini, kita lihat kurvanya demikian. Lihat, ini adalah pH daerah titik ekivalen. Dan ini adalah titik ekivalennya pada pH 5,21. Nah, dari perubahan pH yang secara drastis ini, kita juga bisa menentukan indikator apa yang sebaiknya digunakan. Nah, untuk titrasi basa lemah asam kuat, maka indikator yang tepat adalah metil merah, yang trayek perubahan warnanya antara 4 sampai dengan 5,8, dari tidak berwarna sampai menjadi berwarna merah. Oke, kita lihat untuk kurva yang lainnya, yaitu untuk titrasi asam lemah basa kuat. Asam lemah, ini berarti pada pH 3 ya. Kita lihat di sini kenaikan pH-nya secara drastis pada titik ekivalen, dan titik ekivalennya ini berada pada pH 8,79. Kemudian untuk kurva titrasi basa kuat asam kuat, jadi kebalikan yang tadi yang pertama. Kita lihat pH pertamanya adalah 13, turun sampai dengan ini. Kita lihat untuk daerah titik ekivalennya ini pada pH 4 sampai dengan 10, dan ini adalah titik ekivalennya pada pH 7. Nah, dari 4 kurva tadi bisa kita gambarkan ini. Kita lihat kurva untuk asam kuat, basa kuat asam kuat, basa lemah asam kuat, dan asam lemah basa kuat. Silakan dicermati pH awalnya. Oke, berikutnya kita akan menghitung kadar zat dalam titrasi asam basa. Ingat sekali lagi bahwa prinsip titrasi asam basa adalah untuk menentukan kadar zat. Nah, untuk menentukan kadar zat ada beberapa rumus yang digunakan di dalam titrasi asam basa. Silakan dicermati. Dan sekarang kita coba terapkan ke dalam soal. Soal yang pertama, silakan dibaca. Seperti biasa, kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui titran 0,14 molar HCl 24 mili dan titratnya adalah 25 mili barium hidroksida. Yang ditanyakan adalah konsentrasi titrat atau konsentrasi barium hidroksida. Kita bisa menuliskan persamaan reaksi terlebih dahulu. Kita lihat di sini, ini 1, ini 2. Jadi berarti milimol barium hidroksida adalah setengah milimol HCl, atau milimol HCl adalah 2 kali daripada milimol barium hidroksida. Kita masukkan untuk milimol HCl-nya, kita hitung. Ini 0,14 kali 24, berarti milimol barium hidroksidanya ada 1,68. Milimol berarti molar dikalikan mili, dikalikan volume. Volumenya 25 mili, maka didapatkan konsentrasinya ada 0,0067. Atau kita bisa langsung menggunakan rumus tadi untuk titrasi MaVaNa sama dengan MbVbNd. Kita masukkan angkanya, kita selesaikan, didapatkan molaritasnya adalah 0,0067. Sama bukan? Untuk contoh soal yang kedua, diketahui 10 mili cuka diencerkan hingga 200 mili. Dan dari 200 mili diambil 10 mili cuka encer tadi dan dititrasi dengan NaOH 0,1 molar menghabiskan sebanyak 25,4 mili. Jika kadar cuka murni 17,4 molar, ditanyakan kadar cuka dalam satuan persen. Kita bisa menentukan yang pertama kadar cuka encer dulu. Jadi konsentrasi cuka encer dari hasil titrasi ini.
maka kita bisa menggunakan rumus untuk mencari konsentrasi dalam titrasi, yaitu MaVANA sama dengan MbVBNB. Kita masukkan angkanya ini, maka didapatkan konsentrasi cuka encernya adalah 0,254 molar atau mol per liter. Jadi berarti 200 mili cuka encer tadi konsentrasinya adalah 0,254 molar. Nah, kita bisa menghitung cuka sebelum diencerkan. Caranya bagaimana? Kita menggunakan rumus pengenceran. Ini P2M2 sesudah diencerkan dan ini sebelum diencerkan, volumenya 10 mili. Konsentrasinya akan kita cari. Rumusnya ini tinggal masukkan angkanya dan didapatkan konsentrasinya adalah 5,08 molar. Nah, kemudian untuk menentukan kadar cuka, tinggal konsentrasi ini dibagi dengan kadar cuka murni. Karena harus dinyatakan dengan persen, maka tinggal dikalikan dengan 100%. Hasil akhirnya adalah 29,19%. Cukup mudah bukan? Baik, kita lihat dulu untuk tugasnya. Silahkan dikerjakan di buku tugas, kemudian diupload ke tim. Ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Baiklah, Bu Asih akhiri untuk pembahasan titrasi asam basa. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.